Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Pratiwi, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa adalah disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu. Disintegrasi berbentuk aksi demonstrasi, pergolakan daerah, dan aksi kriminalis. Disintegrasi dapat menyebabkan munculnya pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Disintegrasi yang terjadi di Indonesia antara lain adalah ada PKI Madiun 1948, DI atau TII, APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI atau Pemersta, dan G30S PKI. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia yang dibentuk pada bulan Agustus 1945 harus menghadapi berbagai ancaman dari dalam negeri. Ancaman tersebut berupa pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pada tanggal 10 Agustus 1948, Musso datang ke Indonesia dan mengajak VDR. VDR adalah Front Demokrasi Rakyat, yaitu untuk bangkit bersama PKI. PKI di bawah kendali Musso dalam bentuk keterlibatan dalam pemberontakan di Madiun disebut sebagai ilegal karena rencana tersebut tidak disepakati oleh tokoh-tokoh lainnya. Ada 5 tujuan dan rencana tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pasukan pendukung PKI Musso ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang setragis. B. Madiun menjadi tempat bergerilnya untuk melanjutkan perjuangan. C. Solo menjadi tempat pengalih perhatian atau Wild West. D. Dibuat tentara-tentara ilegal selain tentara resmi. Yang E. Diadakan demonstrasi besar-besaran dan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam di Indonesia, DI atau TII. Peristiwa pemberontakan DI-TII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosuewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Pada tanggal 7 Januari 1948, diadakan perundingan Renville antara pihak Indonesia dengan Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kartosuewirjo beranggapan bahwa pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kartosuewirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Pemberontakan DI-TII menyebar di beberapa daerah. Berbagai tokoh daerah yang tidak puas dengan perintah Republik Indonesia bergabung ke dalam DI-TII. Tokoh-tokoh tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gerakan DI-TII Daud Bere. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DI-TII juga pernah terjadi di Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan DI-TII juga pernah terjadi Gerakan DI-TII di Tanah Rencong pada tahun 1953 sampai 1962 dimotori oleh Tengku Daud Bere. Daud Bere adalah sosok ulama yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh. Pada tanggal 1 Januari 1950, Daud Bere resmi menjabat gubernur Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS adalah merupakan konsep kenegaraan yang diputuskan melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag tanggal 23 Agustus 2 November 1949. Yang B, gerakan DI-TII Ibnu Hajar. Latar belakang terjadi gerakan DI-TII di Kalimantan Selatan yang dimotori oleh Ibnu Hajar tidak terlepas dari pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil dari konferensi meja bundar KMB yang digelar di Den Haag. Belanda sebelumnya hasil KMB memutuskan bahwa Indonesia akan menerapkan sistem negara serikat atau yang kemudian disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat RIS. Selanjutnya akan dibentuk urut di Indonesia Belanda di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Sebagai kalangan menilai keputusan ini bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI yang kemudian menyepakati bahwa Indonesia adalah negara kesatuan.
Pada tanggal 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menjalani pengadilan mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Ada gerakan DITI Amir Fattah. Di Jawa Tengah, pemberontakan DITI dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfud Abdrahman atau Yai Somalangu. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pada tanggal 23 Agustus 1949, setelah mendapatkan pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasi diri untuk bergabung dengan DITI di Desa Pengarasan, Tegal. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah RI membentuk pasukan khusus yang disebut dengan Banteng Raiders. Pasukan Raiders ini melakukan serangan operasi kilat penumpasan DITI, yaitu Operasi Gerakan Benteng Negara (OGBN), di bawah pemimpin Letnan Kolonel Sarbini, kemudian diganti oleh Letnan Kolonel M. Basrun dan selanjutnya dipegang oleh Letnan Kolonel A. Yani. Berkat operasi tersebut, pemberontakan DITI di Jawa Tengah dapat ditumpas pada tahun 1954. Yang ketiga ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA atau disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada bulan Januari 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komandan pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Westerling adalah menyatakan bahwa bangsa Indonesia dianggap telah mengalami berbagai penjajahan seperti dari Belanda dan Jepang, sehingga dibutuhkan adanya kemakmuran sama seperti yang diramalkan dalam ramalan Jayabaya. Tidak lama setelah APRA dibentuk, Westerling kemudian mengultimatum pemerintah ARIS agar kekuasaan militer mereka di Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA. Alasan TNI dinilai kurang mampu menjalankan tugas tersebut. Pemerintah ARIS menganggap hal itu sebagai sebuah konyolan yang kemudian membuat Westerling merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan target utama Jakarta dan Bandung. APRA mulai bergerak di sekitar Sililin di bawah pimpinan dua orang inspektur polisi Belanda, Van Becklin dan Van der Maula. Yang keempat, ada pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Ajis untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ini mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April 1950, Perdana Menteri PD di APRI tidak menyetujui tindakan Andi Ajis. Hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan IRM Putuhena mendapat mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan NIT. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Ajis agar segera datang ke Jakarta. Apabila Andi Ajis tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan membom kota Makassar. Yang keenam, pemberontakan PRRI atau Pemersta. Kabinet Ali Sastromidjojo II harus menghadapi kesulitan karena adanya pergolakan di daerah-daerah. Beberapa panglima militer tersebut membentuk dewan-dewan militer daerah sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein, Komandan Resmin Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956. Yang kedua, Dewan Gajah di Medan dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Panglima Tentara dan Teritorium 1 TTI pada tanggal 22 Desember 1956. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Berlian. Dewan Manguni di Manado dipimpin oleh Letkol Fenji Samsungwal pada tanggal 18 Februari 1957. Yang ketujuh, ada pemberontakan G30S PKI. Dalam usaha menyusun kekuatan dan merebut kekuasaan, PKI melakukan serangkaian kegiatan, yaitu membentuk biro khusus dan dengan ketua Syam Kamaruzuman. Tugasnya merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI, organisasi politik dan organisasi massa. Menuntut dibentuk angkatan kelima yang terdiri buruh dan tani yang dipersenjatai, melakukan saksi sepihak, sabotase, dan aksi teror untuk meningkatkan
situasi revolusioner serta melakukan aksi fitnah. Pada jam 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September 1965, PKI mengadakan pemberontakan, yaitu A. Komando Penculikan dan Penyergapan dipimpin oleh Letulur Arif atau pasukan Pasopati. Yang B. Komando Penguasaan Kota dipimpin oleh Kapten Suradi atau pasukan Bima Sakti. Yang C. Komando Basis dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Soekarno atau pasukan dari Gatot Kaca. Komando Penculikan dan Penyergapan berhasil menculik dan membawa ke lubang buaya, yaitu yang pertama Jenderal Nasution, B. Lajen Ayani, C. Maizen Suprapto, D. Maizen S. Praman, E. Brigjen Sutoyo, F. Maizen M. T. Haryono, D. G. D.I. Panjaitan. Menumpas G30 SPKI, di beberapa daerah dilakukan operasi-operasi militer sebagai berikut. Yang pertama, operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan oleh Kolonel Sarwo Ehdi Wibowo. Yang B, tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Yang pertama, tokoh-tokoh nasional: A. Jenderal Sudirman, B. Slamet Riyadi, C. Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang kedua, tokoh perjuangan di daerah: A. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, B. Sultan Syarif Kasim II, C. Frans Kaisopo Silas Papare dan Martin Inde. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.